Halo Mbak Amel. Halo Bu. Betul kan ya dengan Mbak Amel? Iya betul sekali. Mungkin saya mulai perkenalan terlebih dahulu ya Mbak Amel. Di sini nama saya Anis Yustria. Mbak Amel bisa panggil saya Kak, Mbak, atau Bu juga nggak apa-apa. Senyamannya Mbak Amel aja. Mungkin Mbak Amel bisa kita perkenalan lagi nih. Mungkin kuliah di mana atau kesibukannya sekarang? Kalau saya pertama nama saya dulu, saya Amelia Mahitu Rizky, panggilannya Amel. Terus saya di sini merantau untuk kuliah sih. Kebetulan saya kuliah di UM jurusan BK. Jurusan BK ya. Ya, kurang lebih sama dan nanti sebidang sama saya. Iya benar. Gimana Mbak Amel perkuliahannya? Perkuliahan lumayan padat sih, bisa dibilang padat sih kalau tugas-tugas gitu. Lagi banyak tugas berarti? Lebih banyak tugas, soalnya mau UTS juga kan. Terus kebetulan mepet lebaran juga. Oh iya sih, berarti tapi nanti kita pulang kan ya Mbak? Pulang. Mungkin nggak pulang ya Mbak? Iya. Mbak Amel berarti kesibukannya sekarang berkuliah aja? Kuliah aja. Kalau hari-harinya kegiatan ini cuma kuliah ke kampus atau ada ikut? Kalau dulu pernah ikut volunteer sih Bu, tapi sekarang udah enggak, pengen fokus kuliah aja soalnya mau sumber juga. Iya sih, emang harus lebih fokus ya Mbak Amel. Iya. Oke, mungkin di sini sebelumnya Mbak Amel sudah pernah konseling atau belum? Kalau konseling langsung sih nggak pernah Bu ya, kayak pernahnya tuh kayak praktek-praktek aja gitu. Oh iya ya, soalnya jurusannya BK juga ya. Oke, mungkin saya kasih pengantar terlebih dahulu ya. Di sini saya sebagai konselor, Mbaknya pasti sebagai konseli, seperti yang udah Mbak tahu. Di sini kita ya memegang kerahasiaan, di mana nanti cerita yang Mbak Amel rahasiakan, Mbak Amel ceritakan akan kita keep di forum konseling ini aja. Jangan nggak usah beritahukan ke orang lain gitu. Saya juga memegang asas itu. Nah untuk yang kedua ada time limit. Nah di sini Mbak Amel menyatakan kira-kira butuh waktu berapa menit nih Mbak Amel? Karena di sini saya ada kelas ya Bu ya, mungkin 20 sampai 25 menit mungkin Bu. 20 sampai 25 menit ya. Oke, baik. Kita cukupkan waktu selama 20 sampai 25 menit tersebut sampai maksimal ya Mbak Amel. Mungkin bisa kita mual ya Mbak Amel, ini apa sih yang sekarang Mbak Amel rasakan? Kalau yang saya rasakan itu, saya tuh anaknya tuh overthinking gitu Bu. Terus overthinking sama hal-hal yang apa ya, belum benar-benar terjadi gitu loh, kayak takut akan kegagalan gitu. Terus akhirnya saya kayak menerapkan pada diri saya tuh kalau harus melakukan yang terbaik supaya nggak mencapai kegagalan itu tadi. Takut overthinking karena takut akan kegagalan ya Mbak Amel. Oh Mbak Amel, sebelumnya saya izin mencatat ya Mbak Amel. Di overthinking ya, perilaku overthinking takut kegagalan ini biasanya munculnya ini dikarenakan apa nih Mbak Amel? Apakah ada penyebab yang mendasari pikiran tersebut atau bagaimana? Ya mungkin pengalaman terdahulu gitu sih Bu, kayak misalnya hal-hal yang membuat sulit atau gagal yang nggak terduga gitu loh. Jadi kedepannya tuh di hari-hari berikutnya tuh mikir kalau misalnya mau menghadapi ini, aduh nanti kalau gagal gimana ya gitu. Berarti takut kegagalan ini terhadap sesuatu yang memang belum terjadi ya Mbak Amel. Kalau misalnya apakah pernah kegagalan ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Gimana ya, sebelumnya sih kalau benar-benar gagal itu nggak pernah sih Bu, kayak ketakutan saya aja. Ketakutan yang Mbak Amel ya. Oke. Berarti untuk yang gagal ini emang belum pernah terjadi, tapi sampai sekarang pun masih pikiran itu masih tetap ada sampai sekarang ya? Iya betul. Apakah dulu pernah ada peristiwa yang memicu kegagalan Mbak Amel?
eh, awalnya tuh bukan karena takut kegagalan sih Bu, karena dulu itu saya itu singkat cerita itu di zaman SD itu nggak punya teman, terus kalau berteman tuh harus ada kayak something yang value saya yang harus ditunjukin supaya kayak kelihatan apa ya, kayak bermanfaat gitu Bu. Nah waktu itu akhirnya saya kayak menekankan diri kayak aku harus ada sesuatu nih yang bisa bikin aku dibanggakan gitu loh. Terus akhirnya di kelas 6 waktu itu saya paling bisa dibilang better lah dalam bahasa Inggris di kelas. Nah dari situ teman-teman ya mau berteman sama saya. Jadi dari situ tuh apa ya, mendoktrin saya kalau kita mau berteman dan punya kenalan itu kita harus punya apa ya, value diri kita gitu. Tapi itu ya itu kadang bagus sih Bu, karena kan meningkatkan potensi diri kita kan. Tapi terkadang itu kayak berlebihan, akhirnya kalau misalnya saya nggak melakukan perfeksionis, takut gagal itu nanti aku nggak dapet temen gitu. Jadi dari yang udah Mbak Amel ceritakan ini, dari value yang berlebihan ini, jadi Mbak Amel overthinkingnya Mbak Amel itu ya. Lalu menurut Mbak Amel sendiri, apakah perilaku ini menguntungkan bagi Mbak Amel? Awalnya sih menguntungkan ya, tapi selama perkuliahan ini tuh benar-benar bikin saya itu kadang frustasi gitu Bu, karena kan ya tugas kuliah kan banyak ya, terus matkulnya juga banyak kan, saya nggak bisa kan, harus bisa menguasai semua mata kuliah gitu. Jadi kayak saya kok gini banget ya gitu. Kalau dari segi positifnya Mbak Amel, kalau positifnya itu ya saya bisa melakukan yang terbaik sih Bu itu. Oke, dari tadi Mbak Amel bilang kalau Mbak Amel ini menuntut diri Mbak Amel untuk menjadi perfeksionis ya di mata orang lain. Apakah menurut Mbak Amel sendiri ini akan menguntungkan Mbak Amel nanti di masa depan? Sebenarnya sih enggak ya Bu, karena ya gimana ya, itu juga kayak sebenarnya tuh saya ngerti kalau ya saya tuh nggak seperti itu gitu loh buat orang lain, kayak nggak semua orang tuh harus suka saya gitu. Jadi ya kenapa saya se-effort itu buat orang lain gitu loh, gitu sih Bu. Nah itu dari pikiran yang Mbak Amel yang udah Mbak Amel ungkapkan ke saya itu sebenarnya sudah bagus. Mbak Amel juga sudah tahu kan gimana sebenarnya kalau itu tidak seberapa menguntungkan untuk Mbak Amel sendiri. Kira-kira dari yang tadi Mbak Amel ketahui tentang bahwa itu tidak menguntungkan, bagaimana apa yang akan Mbak Amel lakukan untuk kedepannya? Itu sih Bu yang saya bingung. Jadi saya tuh udah tahu apa ya, kalau saya overthinking, perfeksionis, penyebabnya dampaknya buat saya tuh ini, negatifnya tuh ini. Tapi gimana saya supaya nggak kembali ke si yang negatif ini tuh, itu yang susah, karena kayak saya tuh kayak dihantui gitu loh Bu, dihantui perasaan takut kegagalan itu gitu. Kalau menurut saya sendiri itu kan sebenarnya perilaku yang pikiran yang memang belum terjadi. Menurut Mbak Amel, apakah harus kita memikirkan hal-hal negatif yang emang nyatanya sampai sekarang pun belum terjadi? Buktinya sampai sekarang Mbak Amel juga dalam perkuliahan juga aman-aman saja, tidak sampai yang down sampai nilainya jelek, apa seperti itu Mbak Amel? Enggak sih Bu. Berarti untuk nilai juga masih baik-baik aja Mbak Amel? Iya, sebenarnya tuh aman-aman aja, tapi ya takutnya tuh nggak bisa hilang gitu. Yes, emang pikiran-pikiran yang negatif itu susah sih hilangnya Mbak Amel. Cuma mungkin kita bisa kita ganti dengan
pikiran yang tadi Mbak Amel ketahui bahwa bahwa pikiran yang ada ini pasti tidak akan menguntungkan bagi saya untuk kedepannya. Mungkin Mbak Amel kira-kira ada nggak sih kayak sekiranya satu hal aja yang ingin Mbak Amel rubah dari pikirannya Mbak Amel itu? Ya itu sih Bu, apa ya, kan saya kan selalu berpikiran negatif kan tentang apa yang akan terjadi gitu. Padahal kalau dialami secara langsung nggak seburuk itu gitu loh. Mungkin kedepannya saya pengen kayak daripada berpikiran negatif mending berpikiran positif supaya saya tuh juga lebih termotivasi gitu loh. Jadi melakukannya tuh bukan karena takut tapi karena harapan dan semangat saya di situ gitu sih. Bagus Mbak Amel. Mbak Amel juga udah ada motivasi dalam diri Mbak Amel juga untuk berubah untuk kedepannya. Ya mungkin ini konseling kita yang akhir konseling kita mungkin dari Mbak Amel. Saya mengambil kesimpulan bahwa dari yang tadi Mbak Amel tentang overthinking, takut kegagalan, sekarang Mbak Amel juga sudah bisa menemukannya, setidaknya satu langkah kecil yang akan Mbak Amel lakukan untuk kedepannya. Bagaimana Mbak Amel perasaan yang Mbak Amel sekarang? Ya cukup terbantu sih Bu, karena kan awalnya kan saya nggak tahu harus diapain nih pikiran negatif ini. Ternyata ya perlu semangat dan berpikir positif aja sih, jadi bisa menghilangkan itu. Dari sini saya bisa menemukan perasaan atau cara baru lah untuk bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari saya. Jadi udah Mbak Amel ungkapkan, saya juga berterima kasih pada Mbak Amel ya udah berani menceritakan. Mungkin itu menurut Mbak Amel itu agak susah diberitahukan ke orang-orang lagi. Terima kasih juga Bu sudah mendengarkan kita dan membantu saya. Iya, sama-sama Mbak Amel. Mungkin habis ini Mbak Amel bisa berkegiatan selanjutnya. Iya, kebetulan mau ada kelas. Terima kasih Mbak Amel. Iya, sama-sama.